Siapapun kita pasti mengenal atau setidaknya pernah memakai sandal jepit. Alas kaki yang sederhana itu pun yang diandalkan untuk melindungi kaki dari panas aspal, pecahan beling, hingga kotoran yang ada di jalanan. Namun siapa yang tahu mengenai sejarah atau awal mula sandal jepit? Nah guys, kali ini kita akan cari tahu mengenai proses pembuatan dan sejarah dari sandal ini. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys, agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dan menambah wawasan kalian. Dilansir dari sebuah sumber, ternyata sandal jepit memiliki sejarah yang panjang dan sudah 4000 tahun sebelum Masehi sejak zaman Mesir kuno. Diketahui sandal jepit tertua sejauh ini terbuat dari papirus dan dipajang di British Museum dari 1500 sebelum Masehi. Daun palem dan papirus merupakan bahan yang paling umum digunakan di Mesir kuno, sedangkan kulit mentah adalah bahan pilihan di antara orang-orang Masai di Afrika. Di India, sandal ini sebagian besar dibuat dari kayu dan banyak menggunakan jerami padi di Cina dan Jepang. Tentu saja di zaman modern, sebagian besar budaya telah pindah ke kulit, karet, dan tekstil yang lebih kuat. Apa yang kita ketahui sebagai sandal jepit modern semakin populer di Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Dunia II. Mereka berasal dari Shori Jepang yang dibawa tentara ke Amerika bersama mereka. Orang Amerika mulai merancang sandal jepit dengan warna dan pola baru yang cerah pasca perang, memakainya untuk kemudahan dan kenyamanan mereka. Pada 1960-an, mereka menjadi dikenal sebagai bagian dari gaya hidup pantai casual California. Havaianas, merek terkenal dan klasik, diciptakan pada tahun 1962 di Brasil oleh merek alas kaki terbesar di negara itu, yaitu Alpargatas. Pada 2010, lebih dari 150 juta pasang sandal diproduksi per tahun. Rainbow Sandals, favorit bagi banyak orang, diciptakan di garasi di Laguna Beach, CA selama awal 1970-an dan telah menjadi terkenal sebagai pasangan yang bisa diandalkan, yang tidak mudah rusak. Mereka sekarang ditawarkan dengan berbagai gaya, dan perusahaan memproduksi lebih dari 2 juta pasang sandal setiap tahun. Sandal jepit biasanya identik dengan sandal rumahan. Namun, tahukah kalian, bila kini telah banyak jenis bahan sandal jepit yang dibuat dengan berbagai model. Bahkan bisa kalian gunakan untuk berbagai kegiatan. Dan tentunya modelnya juga trendy dan kekinian. Nah, yuk kenali jenis-jenis bahan dari sandal jepit ini. Yang pertama ada karet. Karet dipilih sebagai pilihan nomor 1 untuk sol sandal karena lebih mencengkram dan aman. Tahan panas yang baik dan tidak mudah terkikis. Yang kedua ada nilon. Nilon merupakan bahan yang cocok digunakan untuk bagian luar running shoes karena karakternya yang tipis atau enteng, juga memiliki rongga untuk sirkulasi udara yang baik. Nilon menjadi bahan yang ideal karena memberikan ruang yang cukup untuk bernapas, yang sangat dibutuhkan para atlet dengan pergerakan-pergerakan yang sangat tinggi. Yang ketiga ada spons. Bahan spons memiliki kriteria dan motifnya, yaitu motif agak dalam sehingga sandal yang dibuat tidak licin saat dipakai. Untuk mengatasi masalah sulitnya dapat bahan untuk outsole ini adalah membuat spons polos menjadi bermotif menggunakan matras berbahan aluminium. Yang keempat ada sintetis. Bahan sintetis merupakan bahan kulit buatan. Jenis bahan ini merupakan campuran dari bahan kimia yang memiliki banyak varian tekstur. Nah guys, sekarang kita lanjut ke proses pembuatan. Tahap yang pertama adalah pemotongan material. Material diambil dari gudang lalu dibawa ke tempat pemotongan. Diperlukan tempat yang luas sehingga tidak mengganggu proses yang lain. Pada proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Proses ini menentukan produksi lanjut atau tidak. Pemotongan menggunakan gunting dilakukan secara manual, dimulai dari mengukur panjang dan lebar untuk satu buah sandal. Tahap yang kedua adalah press pola sandal. Proses ini spons yang telah dipotong diberi pola. Cara kerjanya manual, yaitu plat aluminium yang sudah dirancang sebelumnya dipanaskan dengan kompor di bawahnya, membutuhkan waktu kurang lebih 3 menit per tiap platnya. Kemudian plat diambil dan dipasang ke tiap spons yang telah dipotong, lalu dipres menggunakan mesin pres. Setelah dirasakan cukup, maka pres dibuka kembali dan lembaran pola sudah tercetak sesuai pola dari plat. Tahap yang ketiga adalah pemotongan pola.
pemotongan pola dilakukan oleh satu orang pekerja yang sudah ahli atau biasa. Tahap yang keempat adalah perakitan. Tahap ini dimulai dari memberi lem dan pemasangan dengan bagian-bagian yang lain. Proses ini menentukan kualitas dari kekuatan sendal, terutama dari pengeleman. Setelah dilem dan dirakit, selanjutnya dipres kembali untuk mendapatkan hasil maksimal, lem melekat dengan kuat. Tahap yang kelima adalah hamplas. Tahap ini berbarengan pemeriksaan apakah sendal yang akan dihamplas sudah baik atau belum. Jika belum, maka sendal ditolak untuk mendapatkan perbaikan. Tahap hamplas membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dari pekerjanya. Karena jika salah, maka dapat merubah ukuran sendal yang telah ditentukan. Tahap yang keenam adalah bor. Tahap bor atau melubangi sendal fungsinya untuk menempatkan capit pada sendal. Pekerja sebelumnya memberi tanda untuk tiap sendal dengan ukuran yang telah ditentukan. Sehingga pada proses pelubangan ini, pekerja dapat fokus pada mesin bor dan tanda pada sendal. Tahap yang ketujuh adalah pemasangan capit. Pemasangan capit dilakukan dengan cara membuat dua buah kawat dibentuk sedemikian rupa untuk digunakan memasukkan tudung capit ke tiap-tiap lubang sendal. Pertama, masukkan kawat ke lubang sendal. Selanjutnya, kaitkan capit ke ujung kawat, lalu tarik agar tudung capit tetap terjepit di kawat dan capit sudah terpasang di sendal, dan begitu seterusnya. Tahap yang ke-8 adalah penyortiran, pemeriksaan, dan packing. Setelah sendal sudah terpasang capit, selanjutnya dilakukan penyortiran dan pemeriksaan, baik dari ukuran serta kualitas pengeleman dan penghamplasan. Hal tersebut sangat mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan. Jika produk sudah sesuai, sendal diberi nomor dan label untuk selanjutnya dikemas dan didistribusikan. Nah, itu dia guys, proses pembuatan sendal dan sejarahnya. Sampai di sini dulu ya guys video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus tonton video di channel YouTube ini agar menambah wawasan kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!